Bab 651. Baiklah, Axel, kata pemanah sambil tersenyum. Membunuh adalah hal favoritnya. Sungguh perasaan yang mengerikan melihat musuh-musuhnya mati dalam keputusasaan dan ketidakberdayaan di bawah penganiayaannya. Setelah David dan kelompoknya tiba, mereka melihat Clinton dan Stan berdiri di pinggir lapangan. Keduanya mengalami luka ringan. Oleh karena itu, perjuangannya harus panjang. Ketika Clinton melihat Goldie hidup kembali, dia memandang David dengan penuh rasa terima kasih, dan mengangguk padanya. Sementara itu, wajah Stan menjadi gelap. Jika dia tidak bisa menang melawan Clinton dalam pertarungan hari ini, dia akan kalah. Stan, karena kita adalah protagonis dalam pertarungan hari ini, tidak ada gunanya terus menyelidiki satu sama lain seperti ini. Aku akan serius sekarang, hati-hati. Kata Clinton. Zimmerman, sesuai keinginanmu. Ayo, biarkan saya melihat seberapa besar kemajuan yang telah Anda capai dalam 10 tahun ini. Ledakan, ledakan. Keduanya menunjukkan kekuatannya secara bersamaan dan mencapai kondisi puncaknya. Ternyata mereka berdua adalah master dari pangkat naga sekunder. Terlebih lagi, mereka tidak hanya memasuki tahap awal tahap naga tengah. Tampaknya mereka telah mencapai puncak pangkat naga tengah dan mereka mungkin memasuki tahap akhir pangkat naga kapan saja. Kekuatan semacam ini hanya dapat dimiliki oleh seorang pemimpin, bahkan dengan banyaknya orang terpilih di Summerland. Mereka tidak menganggap hidangan pembuka ini sangat menggugah selera. Ajang besar mereka yang terpilih setelah laga ini pasti akan semakin menarik. Setelah dua orang di atas panggung menunjukkan kekuatannya, mereka langsung bentrok. Bang 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 bang. Tabrakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Lalu suara ledakan gas memenuhi udara. Ketika dua master di puncak pangkat naga tengah bertarung, kebanyakan orang tidak dapat melihat gerakan mereka dengan jelas. Teman-teman, setelah ledakan keras, keduanya mundur lebih dari 10 meter. Kali ini keduanya tak lagi hanya mengalami luka ringan seperti dulu. Darah menetes dari sudut mulutnya. Pada saat ini, Taylor berdiri dan berkata, kalian berdua adalah talenta luar biasa di Summerland dan kalian telah mencapai puncak peringkat naga menengah di awal usia 30-an. Oleh karena itu, pencapaian masa depan Anda tidak terbatas. Saya menyarankan Anda untuk berhenti di sini. Sekalipun Anda masih memiliki cadangan kekuatan, namun jika Anda terus berjuang dan meninggalkan luka yang dalam, akan sangat mempengaruhi pencapaian Anda di masa depan. Bagaimana jika kita menganggap babak ini seri? Saya yakin Anda tidak ingin melewatkan acara akbar orang-orang pilihan mereka nanti, bukan? Stan dan Clinton tidak berbicara. Keduanya mempertimbangkan pro dan kontra usulan tersebut. Keduanya berada di puncak peringkat naga tengah dan mereka masing-masing harus memiliki jutu terakhir yang belum bisa mereka gunakan. Namun, jika mereka terus bertarung, meski menang, mereka akan terluka parah dalam prosesnya. Ini sungguh tidak layak dilakukan. Berikutnya adalah acara besar di antara yang terpilih. Masa-masa sulit akan datang setelah kejadian ini. Jika mereka terluka parah tentu akan berdampak besar pada rencana masa depan mereka. Namun, mereka telah menunjukkan kekuatan mereka di sini dan semua orang sekarang mengingatnya. Mereka telah mencapai tujuan mereka dan mereka tidak perlu berjuang sampai mati. Kami setuju, kata keduanya bersamaan. Karena itu masalahnya, babak ini akan seri, dan keseluruhan pertarungan juga akan seri. Ini adalah akhir yang bagus. Saya pikir kita harus melupakan rotasi terakhir, kata Taylor. Saya setuju, kata Clinton. Dia tidak tahu tentang kekuatan David. Meski David hanya menunjukkan kemampuan medis yang hebat, bukan berarti dia super kuat. Karena dia ahli dalam bidang kedokteran, seberapa kuat dia. Namun, usianya masih muda. Hasil imbang akan menjadi hasil terbaik untuk saat ini. Karena kita sepakat bahwa ini akan menjadi pertarungan 5 orang, itu wajar saja. Bab 652, karena kita sepakat bahwa 5 orang akan bertarung, tentu saja kita harus pergi dan menjalani ronde terakhir juga, kata Stan perlahan. Clinton memandang Stan dan melihat Stan tersenyum padanya. Oh tidak. Apakah Stan punya pendukung? Mengapa dia berpikir dia akan menang? Bukankah ikatan baik untuk semua orang?
Tujuan kami juga telah tercapai. Jadi kenapa dia bersikeras mempertaruhkan segalanya di ronde terakhir? Kecuali dia 100% yakin akan kemenangan, jika dia kalah, bukankah dia akan menembak dirinya sendiri? Taylor tidak menyangka Stan akan bersikeras pada ronde terakhir. Namun karena salah satu pihak bersikeras, dia tidak punya alasan untuk menghentikannya. Ayo terus berjuang. Mereka harus segera menyelesaikan masalah ini agar mereka dapat melanjutkan tujuan pilihannya, yang merupakan puncak dari hari ini. Ini juga merupakan bagian terpenting dari rencana Krum. Akan lebih baik jika Grand bisa mengalahkan semua yang terpilih di Summerland dan meraih kemenangan akhir, maka sudah waktunya bagi mereka untuk memulai rencana selanjutnya. Namun, pemenang akhir harus mendukung Krums. Karena seseorang bersikeras pada ronde terakhir, ayo kita mulai dengan cepat. Anda harus pergi dan membiarkan orang terakhir di kedua sisi bertarung. Setelah pertarungan, kita bisa memulai pertarungan para terpilih, kata Taylor. Ketika Daud mendengar hal itu, dia pun naik. Dia masih ingin bertarung di final. Bukan karena ingin terkenal, tapi karena ingin membalas budi. Jika dia tidak bertarung di babak terakhir ini, bagaimana dia bisa menjawab Clinton? Dia tidak bisa berhutang padanya selamanya. Begitu dia membayar kembali Clinton, dia hanya akan berhutang pada Luna. Setelah itu, dia tidak akan berhutang apapun kepada siapapun. Dia memiliki perbedaan yang jelas antara hutang dan balas dendam. Dia akan membayar hutang apapun dan membalas dendam. Clinton berbalik dan berjalan ke bawah. Keduanya bertemu saat mereka berjalan ke posisi masing-masing. Dev, lakukan yang terbaik. Stan harusnya punya pendukung, jadi kalau memang tidak tahan, akui saja kekalahannya. Jangan sakiti dirimu sendiri, Clinton menepuk bahu David dan berkata. Nilai David meroket karena keterampilan medisnya yang luar biasa setelah menghidupkan kembali Goldie sekarang. Banyak dari mereka yang terpilih ingin mengenal dokter hebat ini. Masa-masa sulit akan datang, dan keadaan akan menjadi sangat kacau, sehingga siapapun bisa terluka. David mungkin menyelamatkan nyawa seseorang di saat kritis. Maka wajar saja jika Clinton tidak ingin terjadi sesuatu pada David. Jangan khawatir, Clinton. Saya akan melaksanakan apa yang saya janjikan dengan baik. Setelah David mengatakan itu, dia terus berjalan menuju tengah panggung. Ini hanya permainan anak-anak yang bermain lumpur, jadi apakah aku harus melakukan yang terbaik? Haruskah saya mengaku kalah? Jika dia melakukan yang terbaik, bahkan orang-orang yang berada di tengah-tengah God Rank di dataran tinggi akan ketakutan, belum lagi orang-orang di bawah. Adapun mengakui kekalahan, itu tergantung mereka yang mengakuinya. Itu tergantung apakah Mason mengizinkannya mengaku kalah. Clinton masih ingin mengatakan sesuatu, tapi David tidak memberinya kesempatan sebelum langsung berjalan ke atas panggung. Pada akhirnya, perkataan Clinton hanya berubah menjadi keluhan. Dia sudah memutuskan dalam hatinya bahwa mereka akan kalah dalam pertarungan ini. Keterampilan medis David luar biasa, jadi dia tidak boleh terlalu kuat. Sedangkan Stan harus punya cadangan karena berani melakukan hal tersebut, dan orang terakhir yang dikirimnya harus kuat. Kalau tidak, dia tidak akan bersikeras pada putaran terakhir. Bahkan orang-orang yang berada di tengah-tengah pangkat Tuhan di dataran tinggi pun akan ketakutan, belum lagi orang-orang di bawah sini. Adapun mengakui kekalahan, itu tergantung mereka yang mengakuinya. Itu tergantung apakah Mason mengizinkannya mengaku kalah. Clinton masih ingin mengatakan sesuatu, tapi David tidak memberinya kesempatan sebelum langsung berjalan ke atas panggung. Pada akhirnya, perkataan Clinton hanya berubah menjadi keluhan. Dia sudah memutuskan dalam hatinya bahwa mereka akan kalah. Ini, keterampilan medis David luar biasa, jadi dia tidak boleh terlalu kuat. Sedangkan Stan harus punya cadangan karena berani melakukan hal tersebut, dan orang terakhir yang dikirimnya harus kuat. Kalau tidak, dia tidak akan bersikeras pada putaran terakhir. Bahkan orang-orang yang berada di tengah-tengah pangkat dewa di dataran tinggi pun akan ketakutan, belum lagi orang-orang di bawah sini. Adapun mengakui kekalahan, itu tergantung mereka yang mengakuinya. Itu tergantung apakah Mason mengizinkannya mengaku kalah. Clinton masih ingin mengatakan sesuatu, namun David tidak memberinya kesempatan sebelum langsung berjalan ke atas panggung. Pada akhirnya,
perkataan Clinton berubah menjadi keluhan. Dia sudah memutuskan dalam hatinya bahwa mereka akan kalah dalam pertarungan ini. Keterampilan medis David luar biasa, jadi dia tidak boleh terlalu kuat. Sedangkan Stan harus punya cadangan karena berani melakukan hal tersebut, dan orang terakhir yang dikirimnya harus kuat. Kalau tidak, dia tidak akan bersikeras pada putaran terakhir. Ini tergantung pada mereka yang mengetahuinya. Itu tergantung apakah Mason mengizinkannya mengaku kalah. Clinton masih ingin mengatakan sesuatu, namun David tidak memberinya kesempatan sebelum langsung berjalan ke atas panggung. Pada akhirnya, perkataan Clinton hanya berubah menjadi keluhan. Dia sudah memutuskan dalam hatinya bahwa mereka akan kalah dalam pertarungan ini. Keterampilan medis David luar biasa, jadi dia tidak boleh terlalu kuat. Sedangkan Stan harus punya cadangan karena berani melakukan hal tersebut, dan orang terakhir yang dikirimnya harus kuat. Kalau tidak, dia tidak akan bersikeras pada putaran terakhir. Ini tergantung pada mereka yang mengetahuinya. Itu tergantung apakah Mason mengizinkannya mengaku kalah. Clinton masih ingin mengatakan sesuatu, namun David tidak memberinya kesempatan sebelum langsung berjalan ke atas panggung. Pada akhirnya, perkataan Clinton berubah menjadi keluhan. Dia sudah memutuskan dalam hatinya bahwa mereka akan kalah dalam pertarungan ini. Keterampilan medis David luar biasa, jadi dia tidak boleh terlalu kuat. Sedangkan Stan harus punya cadangan karena berani melakukan hal tersebut, dan orang terakhir yang dikirimnya harus kuat. Kalau tidak, dia tidak akan bersikeras pada putaran terakhir. Dia sudah memutuskan dalam hatinya bahwa mereka akan kalah dalam pertarungan ini. Keterampilan medis David luar biasa, jadi dia tidak boleh terlalu kuat. Sedangkan Stan harus punya cadangan karena berani melakukan hal tersebut, dan orang terakhir yang dikirimnya harus kuat. Jika tidak, dia tidak akan memaksakan. Putaran terakhir, dia telah memutuskan dalam hatinya bahwa mereka akan kalah dalam pertarungan ini. Keterampilan medis David luar biasa, jadi dia tidak bisa terlalu kuat. Sedangkan Stan harus punya rekomendasi untuk berani melakukan hal seperti itu, dan orang terakhir yang dia kirim harus kuat. Kalau tidak, dia tidak akan memaksakan rotasi terakhir. Jika dia berani melakukan ini, maka dia sudah siap sepenuhnya. Meski persiapan pengangkatannya memakan waktu lama, 10 tahun, tiba-tiba berakhir dengan kegagalan. Clinton sangat enggan, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Goldie berjuang keras untuk menarik kembali dasinya tetapi sekarang dasinya putus. Bab 653. Bab 653 namun, ini bukan salah David. Dia sudah sangat berterima kasih kepada David karena telah menyelamatkan nyawa Goldie. Hanya bisa dikatakan Stan benar-benar siap. Dia akan menang jika tidak terjadi apa-apa pada Goldie. Sebab, kekalahan mereka tidak sia-sia. Stan berjalan kembali, lalu berbicara dengan seorang pria berusia 37 atau 38 tahun, siap mengirimnya ke medan perang. Dia punya kartu truf, dan butuh banyak biaya untuk membuat orang ini, anggota level naga menengah, datang. Mengingat usianya yang masih di bawah 40 tahun, ia masih terbilang salah satu generasi muda. Meskipun dia baru saja memasuki panggung naga tengah, akan mudah baginya untuk menang melawan seseorang yang berada di awal panggung naga. Karena ini pertarungan, masuk akal untuk membedakan antara pemenang dan pecundang. Stan telah meneliti secara menyeluruh orang-orang di tim Clinton sebelumnya, dan kecuali Clinton, 4 orang lainnya semuanya berada di tahap awal tahap naga. Oleh karena itu, rakyatnya pasti akan memenangkan pertarungan hari ini. Apalagi dia mempersiapkannya dalam waktu lama dan menghabiskan banyak waktu untuk persiapan ini. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa mengalahkan Clinton sendirian, tetapi dia tidak menyangka bahwa Clinton tidak akan berdiam diri terlalu lama dan bahkan mencapai puncak naga tingkat menengah seperti dia. Keduanya berada di ranah yang sama, dan tidak menggunakan kartu trufnya, sehingga sangat sulit untuk mengetahui siapa yang akan menang. Untungnya dia punya saran. Pria itu hendak naik ke panggung ketika dia disela oleh sebuah suara. Aku akan ke babak berikutnya. Stan memandang bersamaan dengan pria itu. Keduanya menyipitkan mata. Orang yang berbicara itu ternyata adalah anak sulung dari keluarga Dominic. Axel akan meminta Archer untuk memeriksa David setelah acara besar yang dipilih dan mencari kesempatan untuk membunuhnya.
Namun, ia tidak menyangka kalau Davidlah yang akan mengikuti babak final. Apalagi ia berjalan di atas panggung terlebih dahulu. Belum ada seorang pun yang keluar dari sisi Stan, sehingga hal ini membuat Axel langsung berubah pikiran. Keterampilan medis David sangat mengesankan pada usia yang begitu muda, sesuatu yang tidak mungkin terjadi jika dia tidak memiliki latar belakang keluarga terkemuka. Jika saatnya tiba, Avel mungkin harus dalam posisi pasif. Sekarang David sudah berada di atas panggung, jika Axel secara tidak sengaja membunuhnya dalam pertarungan, keluarga David di belakangnya tidak bisa berkata apa-apa, bukan? Seseorang dari keluarga Dominic juga tewas dalam pertarungan tersebut. Selain itu, dia juga takut kekuatan Archer sebagai Dragon Ranker perantara tidak cukup, jadi Axel harus melakukannya sendiri. Dia akan membunuh David di atas panggung untuk menunjukkan kepadanya konsekuensi menyinggung keluarga Dominic. Bagaimana dia menyinggung keluarga Dominic? David tidak berani segera menyelamatkan keluarga Dominic melainkan memilih menyelamatkan orang lain. Oleh karena itu, menurut Axel, David memandang rendah keluarga Dominic. Akibat meremehkan keluarga Dominic, ia dianggap musuh oleh keluarga Dominic. Bahkan jika Anthony tidak bisa diselamatkan, kamu tetap harus mencoba menyelamatkannya terlebih dahulu. Keluarga Dominic begitu mendominasi. Tentu saja ada alasan lain di balik niatnya tersebut, yaitu karena David mampu mengeluarkan racun yang diberikan oleh senjata tersembunyi keluarga Dominic dengan begitu cepat, sehingga hal tersebut bukanlah pertanda baik bagi keluarga tersebut. Jika dia bisa menyingkirkan David, dia harus mencobanya. Axel tak hanya ingin menyingkirkan David saja, tapi ia juga ingin menyingkirkan keluarga di belakangnya. Dengan cara ini, tidak ada seorang pun yang memiliki penawar racun keluarga Dominic, dan hanya mereka yang memiliki penawarnya. Hanya dengan cara inilah efek jera dari senjata tersembunyi keluarga Dominic bisa dimanfaatkan sepenuhnya. Tuan Axel, apakah kamu ingin maju ke tahap akhir? Stan harus berhati-hati dalam menghadapi putra tertua keluarga Dominic. Stan telah membayar mahal keluarga Dominic untuk mengirim seseorang untuk membantunya. Kini setelah Anthony meninggal, entah karena kurangnya kekuatan atau kecerobohannya dalam pertarungan, Stan perlu menunjukkan rasa hormat kepada keluarga Dominic. Apalagi mulai saat ini keluarga Warner harus bergantung pada keluarga Dominic. Jika tidak, setelah kematian Mason, keluarga Warner juga akan dikalahkan oleh gelombang perubahan di era ini. Kebangkitan keluarga dan sekte tersembunyi ini terlalu kuat. Bab 654. Bab 654, apa? Maksudmu aku tidak bisa bertarung? Tidak, tentu saja tidak. Dia hanyalah kentang kecil, kami bisa mengalahkannya tanpa Anda mengambil tindakan. Jika Anda mengambil tindakan, itu akan berlebihan dan Anda akan memberinya lebih dari apa yang pantas dia dapatkan, Stan menjelaskan dengan cepat. Kalahkan dia. Tujuan saya bukan hanya untuk mengalahkannya. Dalam 5 ronde, hanya satu anggota keluarga Dominic yang tewas. Bukankah ini sama dengan memberitahu semua orang bahwa keluargaku adalah yang terlemah? Bagaimana kita harus menunjukkan wajah kita setelah ini? Bagaimana keluarga saya bisa mendapatkan pijakan di masa depan? Lagi pula, anak laki-laki itu tidak menyelamatkan keluargaku terlebih dahulu. Jadi ini merupakan penghinaan besar bagi keluarga Dominic. Siapapun yang berani menghina keluarga Dominic hanya memiliki satu tujuan yang menanti mereka, dan itu adalah kematian. Kata Axel muram. Karena Tuan Axel ingin mengambil tindakan, maka Anda harus masuk untuk putaran terakhir. Axel melangkah ke atas panggung. Beberapa orang yang mengenalinya langsung berseru. Pewaris pertama dan putra tertua keluarga Dominic benar-benar naik panggung. Sepertinya kematian Anthony barusan membuat marah keluarga Dominic, Axel pasti ada di sini untuk membalas dendam. Kalau tidak, sebelum pertarungan sebenarnya antara yang terpilih, mengapa Tuan Axel mengambil tindakan? Bocah itu pasti sudah menyinggung keluarga Dominic tadi karena tidak menyelamatkan Anthony. Oh tidak, saya berpikir untuk mengenalnya, tapi saya rasa saya tidak akan punya kesempatan sekarang. Tidak mungkin David bisa bertahan hidup di tangan keluarga Dominic. Nak, sebutkan namamu. Aku akan meninggalkan seluruh tubuhmu untuk keluargamu. Ucap Axel dengan arogan. Kamu ingin membunuhku? David bertanya dengan curiga. Jika tidak,
Apa menurutmu aku di sini untuk bermain denganmu? Mengapa kita tidak saling kenalkan? Apakah aku menyinggung perasaanmu? Mengapa? Apakah saya masih harus memberikan alasan atas tindakan keluarga Dominic? Jika Anda benar-benar penasaran, saya juga bisa memberi tahu Anda. Itu karena Anda memiliki kemampuan ini, tetapi Anda tidak menyelamatkan Anthony. Menurut pendapat saya, Anda menghina keluarga Dominic, dan siapapun yang menghina keluarga Dominic akan mendapat satu tujuan dan itu adalah kematian. Apakah kamu bersama orang yang baru saja meninggal? Tepat, dia adalah saudara laki-lakiku yang ketujuh. Dan saya Axel Dominic, pewaris pertama keluarga Dominic. Menurut Anda apakah saya harus membunuh Anda karena ini? Kau akan membunuhku hanya karena aku tidak menyelamatkannya. Apakah itu tidak diperbolehkan? Meskipun aku tidak mengerti apa yang dipikirkan keluargamu, aku harus memberitahumu bahwa hati saudaramu tertusuk peluru dan bahkan Tuhan tidak dapat menyelamatkannya setelah itu. Makanya saya hanya menyelamatkan Nona Rogers, jelas David. Dia ingin memberi Axel kesempatan. Sebab, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada siapapun yang ingin membunuhnya. Bagaimanapun, tidak ada permusuhan antara kedua belah pihak. Akan lebih baik jika pihak lain dapat memahami hal ini. Jika mereka tidak bisa dan masih bersikeras membunuh David setelah ini, maka maaf. Daud tidak mempunyai kebiasaan membiarkan musuhnya mencari jalan keluar. Biarpun kamu tidak bisa menyelamatkannya, kamu harus mencobanya dulu. Jika kamu terus menyelamatkan orang lain terlebih dahulu, maka kamu harus mati. Apakah semua orang di keluarga Dominic begitu mendominasi? Hahaha. Kamu benar, keluargaku selalu mendominasi, ucap Axel tertegun. Percakapan keduanya meledakkan penonton. Zimmerman, apa yang harus kita lakukan? Goldie bertanya dengan gugup. David baru saja menyelamatkan nyawanya dan dia tidak ingin David mati. Selain itu, David juga membangkitkan permusuhan keluarga Dominic karena dialah yang menyelamatkannya terlebih dahulu. Clinton juga tidak mengetahuinya saat ini. Pihak lain jelas ingin membunuh Daud. Dev, menyerahlah. Jangan beri keluarga Dominic kesempatan untuk menyerang. Clinton berteriak pada David di atas panggung. Aku membunuh Anthony, jadi kamu harus datang kepadaku jika kamu punya nyali. Goldie juga berteriak di atas panggung. Jangan khawatir, setelah anak ini meninggal, itu akan menjadi perutmu berikutnya. Bukan hanya kamu yang akan mati, tapi aku juga tidak akan menyelamatkan keluarga Rogers, kata Axel sinis. Ucapannya langsung membuat banyak orang yang hadir merinding. Keluarga Dominic benar-benar dapat membunuh dan menghancurkan seluruh keluarga. Dan mereka biasa melakukan itu. Bab 655. Bab 655 keluarga Rogers di Springfield akan segera berakhir. Tak satu pun keluarga yang diincar keluarga Dominic mampu melarikan diri. Apakah menurut Anda keluarga Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan di Summerland? Kamu pasti sedang bermimpi, kata Tony juga. Siapa kamu? Beraninya kamu berbicara seperti itu padaku? Axel bertanya sambil menatap Tony. Saya Tony Rogers dari keluarga Rogers di Springfield. Apakah kamu juga dari keluarga Rogers? Maka Anda harus duduk diam dan menunggu. Bahkan jika kita tidak bisa melakukan apapun yang kita inginkan di Summerland, kita masih bisa menghancurkan keluarga Rogers. Kamu gila. Kamu akan segera tahu apakah aku marah atau tidak. Jangan berpikir kamu akan aman dengan si tua bangka mason itu. Dia sekarat dan tidak bisa lagi melindungimu. Beraninya dia menyebut keluargaku sebagai keluarga yang sangat berbahaya dan melarang kami muncul kembali. Apakah menurutnya orang sekarat seperti dia dapat menentukan apakah keluarga Dominic muncul kembali atau tidak? Kamu dari keluarga Dominic jangan terlalu bangga. Sebuah suara bergema di seluruh penonton. Semua orang melihat seorang pria parubaya berdiri di platform yang tinggi. Dialah yang berbicara sebelumnya. Tuan Augustus telah mengatakan sesuatu. Bahkan dia tidak tahan dengan apa yang dilakukan orang-orang dari keluarga Dominic. Augustus, biarkan juniornya mengurus urusan mereka sendiri. Seorang lelaki tua jahat di platform tinggi berdiri dan berkata. Augustus menoleh untuk melihat lelaki tua yang berdiri. Dia memperhatikan pria ini sejak dini. Dia juga harus menjadi penjaga peringkat dewa. Apakah dia wali keluarga Dominic?
Saya Arthur dari keluarga Dominic, kata lelaki tua jahat itu. Lebih banyak ocehan di bawah. Pantas saja Axel berani sombong. Ternyata wali keluarga Dominic ada di sini. Ekspresi Clinton, Goldie, dan yang lainnya sesaat menjadi tidak menyenangkan. Keluarga Dominic sebenarnya membawa wali Gatreng bersama mereka. David sudah selesai. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. David akhirnya mengerti ketika mendengar ini. Keluarga Dominic adalah keluarga tercemar yang disebutkan oleh Tuan Tua Stefani, dan mereka tidak diizinkan untuk muncul kembali. Dilihat dari sejarah, keluarga Dominic yang tercatat sebagai keluarga yang sangat berbahaya pasti akan merusak stabilitas Summerland begitu bergabung dengan WTO. Mereka mendominasi dan sombong, dan mereka akan melakukan apapun yang mereka inginkan. Mereka melihat kehidupan sebagai lelucon, dan mereka tidak akan terikat oleh hukum Summerland. Hal itu terlihat dari ucapan Axel, putra sulung keluarga Dominic tadi. Jika itu masalahnya, David tidak perlu memberinya jalan keluar. Ketika dia punya kesempatan nanti, dia juga akan diam-diam membunuh Arthur, penjaga pangkat dewa keluarga Dominic, kalau-kalau dia terus menyakiti lebih banyak orang. Apakah keluarga Dominic ingin menjadi musuh keluarga raja? Augustus bertanya dengan cemberut. Tidak. Arthur menjawab dengan belak-belakan, kalau begitu jagalah kerendahan hatimu. Biarkan acara akbar orang-orang pilihan mereka di Summerland berjalan lancar. Jangan khawatir, Augustus. Axel akan mengurus ini dengan cepat dan dia tidak akan melakukannya. Menunda proses acara besar itu. Augustus menatap Arthur dalam-dalam sebelum berbalik untuk kembali ke tempat duduknya. Wali Gatreng dari keluarga Dominic sangat menyebalkan. Meskipun Augustus ingin mengakui David atas keterampilan medisnya yang ajaib, dia tidak ingin menyinggung wali pangkat dewa keluarga Dominic. Lalu, Arthur berteriak pada Axel di bawahnya. Axel, cepat selesaikan ini. Jangan tunda acara besarnya. Setelah Arthur mengatakan itu, dia berbalik untuk kembali ke tempat duduknya. Bab 656. Bab 656, dengar itu, nak. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Tadinya aku akan membunuhmu perlahan, tapi sekarang aku hanya bisa menghabisimu dengan cepat. Anda harus berterima kasih kepada Tuan Augustus karena telah menyelamatkan Anda dari rasa sakit, kata Axel dengan muram, kamu terlalu banyak bicara. Apa katamu? Axel tertegun sejenak. Bukankah seharusnya David berlutut dan memohon belas kasihan? Kubilang, kamu terlalu banyak bicara. Bukankah orang dewasamu menyuruhmu untuk segera menyelesaikan ini? Namun, kamu di sini merengek seperti seorang wanita. Ayo cepat, aku tidak punya waktu untukmu, kata David. Semua orang tidak bisa mempercayai telinga mereka ketika David mengatakan itu. Orang yang mempunyai keinginan mati itu ada. Itu adalah pertama kalinya mereka mendengar hal seperti itu. Apalagi dia berani memarahi keluarga Dominic. Ekspresi Arthur berubah saat dia berdiri di atas panggung. Beraninya seseorang menghina keluarga Dominic di depan begitu banyak pasukan Summerland. Axel, hentikan omong kosong itu dan lakukanlah. Patahkan anggota tubuhnya dulu, kata Arthur lagi. Persetan denganmu, ucap Axel kemudian melepaskan kekuatannya. Ledakan, yang mereka dengar hanyalah ledakan keras. Angin kencang bertiup kemana-mana. Ranker naga tingkat akhir. Tekanan yang dikeluarkan Axel sama kuatnya dengan Dragon Ranker tahap akhir. Inikah yang mampu dilakukan oleh pewaris pertama keluarga Dominic? Itu menakutkan. Kekuatannya adalah yang terbaik di antara yang terpilih di Summerland setelah Axel menunjukkan kemampuannya. Beberapa orang terpilih Summerland mengesampingkan rasa jijik mereka dan memandang Axel di medan perang dengan ekspresi serius. Salah satunya adalah Raymond, salah satunya adalah Grant, dari Krum. Salah satunya adalah seorang pria berbalut jubah hitam. Beberapa orang lagi bersembunyi di depan orang banyak, sepertinya tidak biasa. Namun, mereka bersikap acuh tak acuh sejak awal pertempuran. Mereka tidak menganggap serius lawannya. Mereka hanya tampak serius ketika Axel menunjukkan kekuatannya sebagai mendiang Dragon Ranker. Orang-orang ini adalah pesaing kuat untuk menjadi juara di acara besar pilihan mereka di Summerland. Mereka semua adalah penduduk naga yang berusia akhir 40-an. Ada pula yang belum berusia 35 tahun. Tidak peduli zaman apa, orang seperti itu adalah yang terpilih di antara yang terpilih.
Mereka bisa menjadi pemimpin suatu zaman. Namun, kini hanya ada sedikit orang yang memiliki kekuatan seperti itu dalam acara akbar ini di antara orang-orang terpilih di Summerland. Itu memang era yang penuh dengan bakat jenius. Saat dia melepaskan tekanannya, Axel bergerak. Pertama, dia mengirimkan senjata beracun yang tersembunyi. Kemudian, dia menghilang dan muncul di sisi kiri dan kanan David, di belakang dan di atas kepalanya. Senjata tersembunyi dari 5 arah menghalangi semua pilihan David. Senjata tersembunyi pertama tidak terlalu cepat. Yang kedua sedikit lebih cepat. Kemudian, itu menjadi lebih cepat. Yang terakhir mencapai kecepatan maksimum. Tujuannya adalah agar semua senjata tersembunyi di 5 arah dapat mencapai David pada saat yang bersamaan. Tidak peduli apa yang David lakukan, dia tidak bisa menjaga segala arah, kecuali dia bisa melarikan diri ke dalam tanah. Namun, hal itu jelas mustahil. Semua orang menyaksikan kedua pria itu bertarung di medan perang. Axel sangat cepat sehingga banyak orang tidak dapat melihat bahwa dia telah melompat ke 5 arah dan menggunakan senjata tersembunyi untuk menempatkan David dalam satu blok penuh. Dia jauh lebih kuat dari Anthony. Axel sudah kembali ke posisi semula, namun semua senjata tersembunyi belum sampai ke tangan David. Anda dapat melihat seberapa cepat dia dengan ini. Setelah ini, Axel berdiri tegak untuk melihat bagaimana David akan menangani penghentian total senjata tersembunyinya. Ini baru permulaan. Dia hanya menggunakan 20% dari kekuatannya, dan senjata tersembunyi yang terlibat adalah yang paling umum di gudang senjatanya. Meskipun David bisa mengatasinya, dia punya banyak trik lain. Bab 657. Keluarga Dominic punya banyak cara untuk membunuh seseorang. Dia ingin melihat seberapa keras David bisa mendorongnya. 50%. Ketika dia mencapai 90%, ada juga kartu truf yang dia simpan untuk acara besar pilihan mereka. Dia bertanya-tanya siapa yang bisa bertahan sampai akhir dan menerima hadiah yang telah dia persiapkan untuk mereka. Ada ratusan titik di medan pertempuran, beberapa orang ingin melihat kemampuan Axel dan memahaminya lebih baik, sehingga mereka bisa mempersiapkan diri menghadapi apa yang akan mereka hadapi jika menghadapinya di arena besar yang dipilih. 1. Ada yang hanya ingin melihat bagaimana Axel menyiksa dan membunuh David. Yang lain berharap David tampil cukup kuat untuk menghadapi Axel dan menampilkan pertandingan yang bagus untuk disaksikan semua orang. Hanya Goldie dan beberapa orang lainnya yang berharap David selamat. Ratusan orang datang dengan agenda berbeda untuk melihat bagaimana David menangani hal tersebut. Senjata tersembunyi itu sampai ke tangan David. David masih tidak menjawab. Apakah dia sudah menyerah? Semua orang berpikir, Ratusan orang tiba-tiba membeku. Kemana dia pergi? David sudah pergi. Apakah dia menghilang begitu saja di hadapan ratusan pasang mata? Bahkan Gutranker yang setengah langkah di atas panggung pun tercengang. Mereka tidak mengetahui atau melihat bagaimana David menghilang. Hampir 10 Gutranker setengah langkah dan 2 Gutrank Guardian berdiri dan mencari David. Pertarungan antara 2 junior telah menarik minat Gutranker setengah langkah dan Gutrank Guardian. Mereka seharusnya bangga. Ratusan pasang mata mencari David. Bagaimana manusia bisa menghilang seperti itu? Axel menyadari ada yang tidak beres. Dia membayangkan David menghadapinya dengan jutaan cara. Namun, ia tak menyangka David akan menghilang di hadapan ratusan orang. Dia juga mencari David. Keluarga Dominic tidak menghargai kehidupan dan ingin membunuhku, jadi aku tidak bisa menghentikanmu membawa bencana ke Summerland. Beristirahat dalam damai. Ingatlah untuk menjadi orang baik di kehidupanmu selanjutnya. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinga Axel. Suara David. Kapan dia di belakangku? Axel tampak ketakutan. Dia ingin berbalik. Tiba-tiba dia merasakan sakit di bagian belakang kepalanya. Kemudian ia menyadari bahwa hidung, mata, telinga, dan mulutnya mulai mengeluarkan cairan tanpa alasan yang jelas. Axel mengulurkan tangan dan menyekanya. Apakah ini darahku? Kemudian, rasa sakitnya menyebar. Merangkak ke kepalanya. Seluruh tubuh Axel perlahan tenggelam dalam kegelapan saat dia merasakan sakit yang luar biasa. Apakah, inikah rasanya mati? Apakah aku sudah mati? Tidak mungkin, tidak mungkin. Aku tidak akan mati seperti ini.
Saya pewaris keluarga Dominik. Saya pewaris paling berbakat dari keluarga Dominik. Saya akan memenangkan acara besar pilihan mereka. Saya akan menjadi orang nomor 1 di kalangan generasi muda di Summerland. Saya akan berkuasa dalam kekacauan yang akan datang dan akan mencapai puncak dan menjadi pahlawan yang dikagumi jutaan orang. Selamatkan aku ayah, selamatkan aku, kakek, selamatkan aku, Sir Arthur, selamatkan aku. Kehidupan gemilang Axel berakhir ketika dia meneriakkan ini di dalam kepalanya. Bab 658. Bab 658 sebagai dewa tertinggi, kecepatan yang ditunjukkan Daud bukanlah sesuatu yang dapat dipahami oleh orang-orang ini. Wajar jika mereka tidak menyadarinya. Berdiri di belakang Axel, David melipat jari telunjuk dan jari tengahnya, lalu menjentikkan bagian belakang kepala Axel begitu dia selesai berbicara. Dia tidak menggunakan banyak tenaga, dan itu tidak membuat Axel terbang. Dia menggunakan resonansi. Hal itu menyebabkan kepala Axel bergetar dengan kecepatan super, namun Axel tidak merasakan apapun. Dia hanya merasakan bunyi gedebuk di belakang kepalanya. Rasanya sedikit nyeri dan sedikit pusing. Darah akan mengalir pertama kali dari 7 lubang di tubuh manusia. Kemudian, rasa sakit akan mulai terasa untuk beberapa saat. Itu hanya berlangsung 2 atau 3 detik sebelum otak Axel berubah menjadi bubur. Axel tampak mengerikan karena darahnya bercampur dengan bubur otak putih setelah pingsan. David berdiri di tempat Axel berada, sementara Axel terbaring di tanah, mengeluarkan banyak darah dari 7 lubang di tubuh manusianya. Tutup mulutmu sepenuhnya. Bahkan Gutranker yang setengah langkah di peron memandang David dengan kaget. Mereka tidak melihat dengan jelas apa yang baru saja dilakukan David. Bagaimana mungkin? Bagaimana David menipu mata para Gutranker yang setengah hati? Kecepatan luar biasa. Namun, mereka tidak menyangka bahwa mereka tidak bisa melihat gerak-gerik David karena David lebih kuat dari mereka. David belum pernah menunjukkan kekuatan eksplosif dan masih terlalu muda. Seorang raja penjaga berusia awal 20-an. Mereka belum pernah mendengarnya. Mereka tidak memikirkan kemungkinan ini. Mereka hanya menganggap kecepatan aneh David agak menakutkan. Tidak peduli bagaimana David melakukannya, mereka kini mendapatkan hasil akhirnya. Hal ini juga membangkitkan minat besar mereka. Jika mereka juga bisa memiliki kecepatan yang mengerikan, bisakah mereka mengalahkan para penjaga? Semua orang ternganga melihat David, yang berdiri di medan perang. Mereka tidak bisa berpikir jernih. Mengapa pewaris keluarga Dominik, mendiang Dragon Ranker, tiba-tiba jatuh ke tanah? Dia mengeluarkan darah dari 7 lubang di tubuhnya, dan dia tampak mengerikan. Ketika perbedaan antara apa yang mereka lihat dan apa yang mereka pikirkan terlalu besar, mereka memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri dengan hasil baru. Hal inilah yang terjadi pada khalayak umum. Mereka ingin melihat ahli waris keluarga Dominik menyiksa dan membunuh David, namun David langsung membunuhnya. Hasilnya, mengejutkan. Mereka membutuhkan waktu untuk memperlambat dan memprosesnya. Pang, kamu sedang mencari masalah. Keluarga Gatreng Guardian dari keluarga Dominik Arthur adalah orang pertama di platform yang merespons. Gatreng Guardians memiliki penglihatan yang tajam. Axel telah mengambil darah dari 7 lubang di tubuhnya. Hampir mustahil untuk membangunkannya dari keadaan ini. Apakah pria paling cemerlang di keluarga Dominik sudah meninggal? Dia bahkan terbunuh tepat di depannya, dewa pangkat penjaga keluarga Dominika. Bagaimana dia akan menjelaskan hal ini ketika dia kembali? Arthur bergegas menghampiri David dan menamparkan kepalanya. Dia ingin bajingan yang membunuh Axel itu mati juga. Tidak hanya dia akan mati, seluruh keluarganya juga akan menderita amukan keluarga Dominik dan dihancurkan olehnya. Ini adalah harga untuk membunuh anggota keluarga Dominik. David berdiri di sana, tidak menjawab. Dia sudah merasakan tekanan lain yang sekuat Arthur yang mendekatinya. Dia akan mencoba yang terbaik untuk tidak mengungkapkan dirinya. Membunuh Dragon Ranker yang terlambat bisa diterima. Meski mengejutkan, hal itu bisa diterima. Jika dia membunuh Arthur sang penjaga pangkat dewa, dia akan segera muncul. Bab 659. Bab 659 ada terlalu banyak orang di sini, dan itu tidak perlu. Begitu dia keluar dari sini,
dia akan punya banyak kesempatan untuk membunuh Arthur. Boom. Kedua telapak tangan bertemu, menciptakan suara keras yang bergema di seluruh area. Telinga semua orang melukai. Kekuatan pertempuran penjaga pangkat dewa bukanlah lelucon. David berpura-pura melarikan diri dalam keadaan gelisah. Lalu semua orang sadar, cara mereka memandang David telah berubah. Bahkan orang-orang terpilih, termasuk beberapa pemimpin naga dan Raimon, memandang David dengan heran. David bisa membunuh Axel tanpa perlawanan, tapi bagaimana dengan diri mereka sendiri? Bisakah mereka menjauh dari David? Jawaban yang mereka dapatkan cukup mengecewakan. Jelas tidak. Sifat mereka pun tak jauh berbeda dengan Axel. Bahkan jika mereka bisa mengalahkan Axel, mereka harus mengeluarkan semua kartu truf mereka dalam prosesnya. David membunuh Axel, mendiang Dragon Ranker, tanpa banyak usaha. Kekuatannya sudah berada satu level di atas mereka. David adalah Ranker naga terbaik. Usia David juga mengejutkan mereka. Orang-orang terpilih, yang merupakan Dragon Ranker menengah dan Dragon Ranker akhir, semuanya berusia lebih dari 30 tahun. Apakah David berusia 25 tahun? Sungguh bakat yang buruk. Akan jadi apa dia saat mencapai usia 30? Tingkat dewa setengah langkah, atau penjaga Tuhan. Dia tidak memberi mereka kesempatan untuk mengejarnya. Mereka yang terpilih dengan ambisi merebut gelar generasi muda nomor 1 di Summerland di ajang besar pilihannya hari ini tersenyum pahit. Setelah David langsung membunuh Axel Ranker Mid Dragon, apakah ia harus bertarung demi menjadi orang nomor 1 di kalangan generasi muda di Summerland? Tidak mungkin generasi muda Summerland saat ini bisa mengalahkan David. Mata Lorraine berbinar melihat David yang ada di bawah. Dia benar. Begitu dia mengamati David, dia berpikir bahwa pria ini tidak mudah. Pertemuan kedua mereka di tempat Tuan Tua Stephanie semakin meyakinkannya. David jelas merupakan murid dari Tuan Tua Stephanie, kekuatan penstabil Summerland. Dia didukung oleh Tuan Tua Stephanie, dan sangat kuat. Ia memang pantas menjadi orang nomor 1 di kalangan generasi muda Summerland. Lorraine bukan satu-satunya yang matanya berbinar saat melihat David. Mata banyak wanita yang hadir termasuk Selena berbinar saat melihat David. Apa tujuan kunjungan mereka? Itu untuk menenangkan orang-orang yang mengalahkan semua orang terpilih di Summerland dan menang. Dilihat dari cara David membunuh Axel secara instan, hampir tidak ada kebutuhan untuk bertarung lagi. Beberapa kontestan berikutnya hanya akan dibunuh oleh David. Salah satu dari wanita ini adalah kenalan David. Itu adalah Elsa, pewaris keluarga Winters. David baru saja muncul di Dark Cape pagi ini dan termasuk di antara 4 atau 500 orang. Oleh karena itu, Elsa hanya memperhatikan David saat dia naik ke panggung untuk menyelamatkan Goldie. Dia satu-satunya wanita di sana dengan wajah pahit. Dia tahu apa yang mampu dilakukan David sejak lama. Dia masih berusaha mencari cara untuk menenangkan David sampai saat itu. Namun, kini semua tim papan atas Summerland telah mengetahuinya. Besar, keunggulannya telah hilang. Setelah David menunjukkan sebagian kekuatannya untuk membunuh Axel, banyak sekte yang mengaguminya. Mereka ingin dia bergabung dengan keluarga atau sekte mereka dan mengikatnya dengan mereka. Apalagi cara terbaik untuk mengikatnya tentu saja dengan pernikahan. Bab 660. Bab 660 David akan menyesal jika dia tahu apa yang mereka pikirkan. Dia selalu berusaha untuk tidak menonjol tetapi sekarang dia gagal. Dari sudut pandangnya, dia sudah sangat rendah hati. Sulit untuk berpura-pura menjadi Dragon Ranker ketika dia berada di puncak God Ranker. Namun, outputnya yang rendah membuat orang lain terkesan. Namun, mereka berada pada level yang berbeda. Mungkinkah pangkat Dewa Puncak memiliki gagasan yang sama dengan pangkat Naga dan pangkat Dewa Setengah Langkah? Augustus mengulurkan tangan dan menghentikan Arthur, berpikir bahwa David mungkin orang nomor 1 di antara generasi muda di Summerland. Dia kuat, muda, dan memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Dia sempurna. Dibandingkan dengan David, Raimon yang terpilih dari keluarga raja lebih rendah dalam segala aspek. David adalah orang yang disebutkan dalam sejarah keluarga mereka. Tidak ada cara lain untuk menjelaskan pencapaiannya di usianya. Dia adalah seorang pria muda berusia awal 20-an. Dia tidak hanya memiliki keterampilan medis magis,
tetapi dia juga memiliki kekuatan untuk membunuh Dragon Ranker kelas menengah. Peristiwa besar umat pilihan tidak diperlukan lagi. Ia ingin kembali ke rumah raja bersama David, agar David bisa menikah dengan Selena dan menjadi menantunya. Jika Arthur ingin membunuh menantunya, sebaiknya dia bertanya apakah dia setuju terlebih dahulu. Augustus, kenapa kamu menghentikanku membunuh bajingan itu? Arthur bertanya dengan gigi terkatup. Arthur, biarkan generasi muda menyelesaikan masalahnya sendiri. Bukankah itu yang kamu katakan sebelumnya? Apa masalahnya? Apakah kamu sudah lupa? Augustus menjawab singkat. Augustus, orang yang dibunuh oleh Pang itu bukan hanya pewaris pertama yang telah dipersiapkan dengan cermat oleh keluarga Dominic, tetapi juga seorang jenius senjata tersembunyi yang terjadi sekali dalam satu abad. Dia pada dasarnya menghancurkan fondasi keluarga Dominic. Dia dan keluarga di belakangnya harus mati. Anda tahu apa yang terjadi jika keluarga Dominic kehilangan kesabaran? Arthur mengancam. Dia yakin perkataannya dapat menghentikan Augustus. Saat keluarga Dominic kehilangan kesabaran, keluarga raja pun ingin menghindari mereka. Augustus tidak mungkin menjadi musuh keluarga Dominic demi orang luar. Arthur, Anda tidak perlu mengancam saya. Orang lain mungkin takut pada keluarga Dominic, tapi tidak pada keluarga raja. Saya menyelamatkannya. Kamu bisa datang langsung ke keluarga raja jika ada. Augustus tidak terintimidasi oleh ancaman keluarga Dominic. Kamu, Arthur memelototi Augustus. Ia tidak mengetahui bahwa Augustus akan menjadi musuh keluarga Dominic demi pemuda tersebut. Meski David merupakan generasi muda nomor 1 di Summerland, lalu kenapa? Keluarga Dominic tidak pernah percaya dengan ide yang dipilih. Mereka hanya percaya pada diri mereka sendiri. Keluarga Dominic masih merupakan keluarga bangsawan yang tersembunyi di sekelilingnya. Mereka adalah keluarga yang membuat takut semua orang. Arthur, Anda tidak akan berhasil ketika saya berhasil. Pergi, jangan tunda pertempuran orang-orang terpilih. Pertempuran orang-orang terpilih. Pewaris pertama keluarga Dominic sudah meninggal, jadi mengapa saya harus bergabung dalam pertempuran yang terpilih? Augustus, aku akan menguji apakah keluarga raja layak atas reputasi mereka sebagai keluarga bangsawan tertinggi. Bagus, ayo bertarung di udara. Terlalu banyak orang di bawah. Bahkan keluarga Dominic pun tidak ingin membuat marah publik. Kamu tidak ingin membuat marah orang. Banyak orang dan menjadi musuh semua orang, kan? Setelah mengatakan itu, Augustus melompat ke udara. Haha. Jadi bagaimana jika kita menjadi musuh semua orang? Keluarga Dominic tidak perlu takut. Teriak Arthur. Tubuhnya mengikuti Augustus ke udara. Kedua penjaga pangkat dewa itu membubung ke langit.